Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam secara umum ditandai dengan beberapa kondisi, antara lain kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan kondisi religius. Kondisi sosial budaya. Kondisi kehidupan masyarakat Arab Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Hal ini dikarenakan dalam waktu yang lama masyarakat Arab tidak memiliki kitab suci, ideologi agama, dan tokoh besar yang membimbing mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral, sehingga masyarakat memiliki akhlak yang sangat rendah atau krisis moral. Kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik sebelum kedatangan Islam di masyarakat Arab diwarnai oleh intrik politik perebutan pengaruh di antara tiga kekuatan dunia pada saat itu, yaitu pertama, Kristen Bizantium berpengaruh kuat di sekitar Laut Merah bahkan sampai Abisinia. Kedua, Persia Zoroaster, pengaruhnya mencapai sebelah timur Arabia dan sepanjang pantai selatan Yaman. Ketiga, Kerajaan Arab Selatan di bawah kekuasaan dinasti Himyar. Dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam diantaranya, orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrikin, yaitu mereka menyembah patung-patung atau berhala karena dianggap suci. Selanjutnya, mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Mereka menganggap perempuan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Selanjutnya, budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan, dijual atau dibunuh. Para budak tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layaknya manusia merdeka. Selanjutnya, mereka orang-orang yang suka berselisih, yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, yakni suka minum homer, segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya. Baik, dari adanya tiga intrik politik tersebut menyebabkan beberapa hal berikut terjadi. A. Adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Bizantium dan Persia. Agama bangsa Persia kuno adalah Zoroaster, atau kepercayaan yang menyembah kepada Ahura Mazda, yaitu Tuhan yang bijaksana. Selama 5 abad Persia dikalahkan oleh Kekaisaran Bizantium, ternyata tetap bertahan. Kemudian dengan bertahannya agama itu, mereka hampir tidak terpengaruh ajaran lain seperti ajaran misteri Yunani, Romawi, maupun agama Kristen. B. Lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Bangkitnya perekonomian Romawi telah merubah peta perdagangan dalam konteks dunia Arab yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian linear. Akibatnya terjadi kekeringan yang maha dahsyat yang telah menyebabkan kerugian pertanian dan perekonomian lokal. Berikutnya, kondisi religius. Pada masa Arab Jahiliyah atau pada masa Arab pra-Islam, terdapat 6 kategori kehidupan religius atau kepercayaan masyarakat Arab, yaitu sebagai berikut. 1. Fetisisme, yaitu kepercayaan dalam bentuk penyembahan terhadap batu. 2. Animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh atau sesuatu benda yang memiliki roh. 3. Dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap nenek moyang. 4. Tetosisme, yaitu kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan, contohnya seperti binatang ataupun tumbuhan. 5. Astral tradisme, yaitu kepercayaan terhadap 3 serangkaian benda langit seperti matahari, bulan, dan planet Venus. 6. Monoterisme, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Menurut Watt, dalam bukunya Muhammad Mekah, mengidentifikasi adanya 4 sistem kepercayaan religius yang berkembang di Arab pra-Islam, yaitu al-fatalisme. Fatalisme adalah kepercayaan bahwasanya peristiwa yang terjadi dalam hidup ini merupakan produk dan ditentukan oleh waktu. Waktulah yang menentukan segalanya. Terdapat 2 hal yang wujudnya ditakdirkan, yaitu pertama, kematian atau ajal, dan kedua, rezeki. 2 hal inilah yang keberadaannya di luar kontrol manusia. B. Paganisme. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling ditentang oleh Islam adalah kepercayaan model pagan. Di Jazirah Arab terdapat 10 Tuhan yang disembah. 3 diantaranya adalah Tuhan feminin dan 7 lainnya adalah Tuhan yang bersifat maskulin.
Kepercayaan tersebut dilatari oleh keyakinan bahwa Tuhan-Tuhan itu bisa memberikan kesuburan bagi tanaman, sehingga dalam ritual mereka mengadakan persembahan sebagian hasil bumi mereka dan penyediaan rezeki untuk berhala-berhala. Oke, kepercayaan kepada Allah sebagai super Tuhan. Konsep Allah dalam masyarakat pra-Islam mengandung beberapa arti. Yang pertama adalah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, yang kedua sebagai pemberi hujan dan kehidupan, yang ketiga sebagai objek penyembahan atau monoteisme sementara, dan yang keempat sebagai Tuhan Ka'bah, dan yang kelima sebagai Tuhan yang disembah melalui perantaraan dewa-dewa lain. Monoteisme masyarakat pra-Islam terbagi menjadi 3 teori yang dimunculkan. Yang pertama adalah monoteisme yang terpengaruh dari agama Yahudi. Yang kedua adalah monoteisme yang merupakan sesuatu yang bersifat alamiah atau evolusi dari pemikiran secara umum dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah monoteisme yang berkaitan dengan istilah Hanif, yaitu pegangan tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Quran Surat Al-Imran ayat 67. Selanjutnya adalah ikhtiar menemukan kekhasan Islam. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki keterkaitan dengan dasar-dasar keimanan, keyakinan, tradisi religius masyarakat Arab dalam zaman pra-Islam. Islam walaupun memiliki keterkaitan dan keyakinan dengan tradisi terdahulu, tetapi telah memberikan corak kebertuhanan yang berbeda. Memang mereka percaya dengan Tuhan dan tidak asing juga dengan istilah Allah. Namun dalam Islam bertauhid tidak cukup dan tidak berarti hanya percaya kepada Allah saja, tetapi mencakup pula pengertian yang benar tentang Allah dan bagaimana kita bersikap beribadah kepadanya. Masyarakat Arab sebelum Islam itu sudah percaya kepada Allah. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 38. Namun, keimanan mereka tidak dapat disebut tauhid, karena pada realitasnya mereka membuat sekutu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan mereka penuh dengan mitos. Pada titik inilah konsep keyakinan dan keimanan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menemui signifikasinya.